Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangku seudara, salam sehat dan bahagia selalu. Silakan perkenalkan diri abang. Waalaikumsalam. Abangku enjoy aja, sehat dan bahagia selalu. Izin menyimaknya ini. Silakan, mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada wejangan-wejangan buat kita yang ada di sini yang masih sama-sama belajar ini, Kang Mas. Nyimak aja lah, Bang Joy. Enak dengerin. Alhamdulillah. Silakan Kang Heru, mungkin ada yang mau disampaikan mungkin. Cara supaya bisa hidup enjoy. Pengen tahu caranya? Udah tahu sih Bang. Iya, udah tahu. Berarti kan enjoy saja ya kan? Enjoy Bang. Apa ini hidup dibikin susah Bang? Hidup itu enjoy, tidak susah. Yang susah itu yang tidak menikmati hidup. Hidup dibuat acara yang tidak semestinya. Gaya hidupnya, ya kan? Iya, cuma kan untuk mencapai situ kan memang harus ya tetap belajar toh. Hingga bisa di titik itu. Kalau pribadi Alhamdulillah. saya sih bisa di titik itu. Yang pertama tentu kan kita dalam keadaan apapun harus tetap bersyukur. Itu terus dalam keadaan apapun juga segalanya kan dikembalikan ke dalam diri. Kita mau bahagia atau kita mau bersusah-susah, itu kan kembali lagi ke kita. Apakah kita mau bahagia dengan Anas, salam juga dari Medan. Atau kita Alhamdulillah. menerima. Bang Joy, izin bertanya ini Bang Joy. Ya, silakan abangku. Sebelum abangku bertanya, kita tanggapi dulu pertanyaan yang dibawa ini abangku. Kasihan abangku Umar Zubair. Oke, siap. Bang Enjoy, bagaimana cara pikiran bisa sejalan dengan kehidupan? Jadi memang seolah-olah selama ini pikiran kita menyimpang jauh dengan kehidupan. Karena seolah-olah selama ini apa yang kita pikirkan sulit terjadi, apa yang kita inginkan tidak mudah terjadi kepada diri kita, ya kan? Seolah-olah terpisah antara pikiran dan hidup. Padahal pikiran dan hidup itu esa, sejalan. Bila tak ada hidup, ya tidak ada pikiran. Bila pikiran tanpa hidup, ya tidak enjoy. Maka dari itu, untuk menyatukan hidup dan pikiran, bahwa sesungguhnya pikiran itu pun juga hidup. Jadi bila kita sudah rela ridho kembali kepada hidup, maka nikmatilah hidup itu. Jangan kita mengatur-atur hidup kita sendiri. Ikutlah aturan hidup. Semoga Abang Umar Zubair bisa memahami ya jawabannya. Terima kasih. Silakan abangku, saudara, apa yang mau ditanya? Oke, saya mau bertanya terkait tentang marah ini. Marah ini kan Sama-sama. memang sudah ada di dalam diri. Ya, sesadar-sadarnya kita, seterkendali-kendalinya kita, tetap terkadang ada masanya kita timbul rasa amarah ini Bang Jaya. Manusia. Sikap kita untuk mengendalikan marah itu agar tidak terjadi atau meluaplah marah itu, bagaimana itu sikap terbaik kita gitu, cara menarik dirinya agar tidak terjadi kemarahan itu ketika kita dipertemukan dengan situasi sehingga memancing amarah gitu loh. Nah, ini kan termasuk belajar untuk mengendalikan diri nih Bang Joya. Alhamdulillah. Sudah? Ya, mungkin itu saja yang saya pertanyakan. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang seolah-olah karena hidup masih terakui bahwa hidup ini adalah hidupnya manusia, badannya manusia, pikiran manusia, rasa perasaan manusianya, maka terjadilah marah.
Sehingga dengan marah itulah bergetar semua aras. Maknanya kadang dengan marah kondisi tubuh kita bisa melemah, ya enggak Kang Mas? Betul, betul. Maka dari itu bila sudah berada di makom enjoy, marahnya marah pagelaran, bukan marah sungguhan. Kalau belum sampai di makom enjoy, marahnya marah sungguhan hingga membuat Anda tersengal-sengal, ya enggak? Karena selama ini seolah-olah hanya manusia yang bisa marah. Orang sudah mengenal Allah tidak bisa marah. Itu pemahaman manusia, ya enggak? Iya, iya, iya. Padahal bila tanpa hidup apa manusia bisa marah? Tanpa hidup apa manusia bisa sabar? Jadi marah dan sabar itu ya miliknya hidup, miliknya Allah. Bila Anda sudah tahu bahwa Anda marah tadi itu ditakdirkan Allah, ngapain Anda bingung? Enjoy saja. Wong marah Allah yang mau Anda marah. Jadi sehingga marah Anda tidak berkelanjutan, alias stop sebentar saja. Ini cuma panggung sandiwara, ya enggak? Iya. Betul, betul. Itulah bila Anda mengimani kodok dan kodarnya Allah, bahwa Allah pun bisa marah, Allah pun bisa sabar. Sakarpe dewe, enjoy wae, menungso hanya nonton Allah sambil makan popcorn, ya enggak Kang Mas? Betul. Iya, 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 iya. Jadi Karena, artinya ya lanjut Kang Mas, artinya apa? Terus. Jadi artinya apa? Jadi artinya kita saksikan aja ya apapun yang terjadi gitu. Sebagai penyaksi saja gitu. Sebagai penyaksi. Sebetulnya kedudukan kita ini tidak ada Kang Mas. Jadi yang menduduki sebagai dalang, yang menduduki sebagai wayang, dan yang menduduki sebagai penonton ya Allah sendiri, ya enggak? Iya, iya, iya. Itulah 3 in 1, 3 jadi 1. Makanya enjoy saja. Sesuai dengan nama. Sesuai dengan nama, enjoy. Alhamdulillah. Ya kan terkadang gini Bang Enjoy ya. Namanya diskusi nih ya. Kita ini kan hidup bersosial ya. Artinya ada yang di lapangan kesibukannya, ada yang di ladang kan. Ada yang di kantoran ya kan. Ya sesuai dengan fungsi sosialnya lah gitu kan. Nah kadang di lapangan itu kan kita berbaur dengan banyak orang nih ya. Oke lah kalau kita berbaur dengan orang yang semuanya berkesadaran, kita saya rasa situasi di situ terasa damai, rukun, nyaman kan. Nah sementara ketika kita dihadapkan dengan orang yang belum tahu dirinya, belum berkesadaran lah gitulah. Ya kita juga masih belajar, artinya di situ posisi kita untuk supaya bisa terus terhubung dan istilahnya on gitu kan. Langkah kita untuk mengantisipasi ketika dihadapkan dengan suasana yang kurang baik, artinya suasana yang panas di situ kan. Ada orang datang tiba-tiba marah-marah. Nah, sikap yang terbaik kita itu bagaimana itu, Bang Enjoy? Biar kita enjoy gitu loh. Mau situasi marah kita tetap enjoy, mau situasi tenang kita tetap enjoy gitu. Sudah? Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana mungkin kita bisa enjoy bila masih diri kita yang bisa menetapkan suatu keadaan? Seolah-olah bila ada keadaan seperti ini aku harus begini, bila ada keadaan seperti itu aku harus begitu. Kan berarti kan masih manusianya yang punya kodok dan kodar, ya enggak Mas? Betul. Ya, betul. Nah, jadi bila sudah di makom enjoy, Anda tidak akan bisa apa-apa. Kenapa? Apa yang keluar dari diri Anda, ya itulah yang dimaui Tuhan. Marahkah Anda? Sabarkah Anda? Anda tidak bisa mengendalikan diri Anda sendiri. Wong tidak ada kok bisa mengendalikan, ya enggak?
Bagaimana mungkin yang tidak ada bisa mengendalikan yang ada, ya kan Kak Mas? Betul. Nah, jadi makmum saja karena kita ini utusan Rasul, kita diutus apa saja dalam hati kita ikuti saja. Marah ya ikuti, sabar ya ikuti. Tapi kebanyakan marahnya itu hanya marah bersandiwara, tidak marah sungguhan, ya enggak? Contohlah contoh kepada anak kita. Kalau anak kita berbuat salah, ya kita wajib marah. Tapi marahnya bukan marah orang biasa. Kalau marahnya orang biasa kan marah beneran. Ya enggak? Marah yang smooth. Nah, jadi memang marah, tapi dalam hati pura-pura marah, dalam hati senyum. Enggak marah ya kan? Iya. Karena marahku ya panggungnya Allah, anakku salah ya panggungnya Allah, ya enggak? Betul. Karena semuanya hanya panggung ilahi, jadi ya enjoy saja, ya kan Kak Mas? Betul. Bisa dipahami Kang Terima Seudan? kasih, luar biasa. Alhamdulillah. Sangat Satu paham, lagi, luar biasa Bang. penjelasan. Bang, Alhamdulillah. Iya ya Bangku Akang. JM. satu lagi aku mau tanya nih. Saya Opak Kuri dunia ini kayaknya kayak rumah sakit, nah rumah sakit jiwa kayaknya nih. Kenapa gitu? Istilahnya kan kita nih penuh jiwa kita nih kadang orang nih kan banyak yang nggak bener jiwa nih. Berarti jiwa kita kan sedang sakit itu kan ya? Alhamdulillah sudah. Iya. Saya jawab ya. Ya. Alhamdulillah. Itu semua tergantung hati kita Kang Mas. Bila hati kita sakit, pasti kita melihat orang sakit, ya enggak? Nah, ya tuh betul tuh. Berarti dunia ini kan panggung sandiwara. Istilahnya dunia ini rumah sakit jiwa nih kan ya. Banyak jiwa yang rusak. Betul. Tapi kalau hati kita sehat, pasti kita melihat yang sehat-sehat. Maknanya kita melihat siapapun orangnya, kita lihat dengan kesehatan, maknanya kita lihat dengan la haula wala quwata illa billah. Iya betul. Karena tak satu pun manusia bisa bergerak tanpa Allah, ya kan? Iya. Nah, tergantung hati kita. Kalau hati kita suci bersih, maka kita akan melihat yang suci-suci. Suci dari kemanusiaannya, yakni yang ada hanya Allah. Namun bila hati kita najis kotor, maka kita akan diperlihatkan yang kotor-kotor. Yaitulah yang disebut ahli nar, ahli neraka. Lanjut Kang Mas. Jadi kalau misalnya kita udah sehat, kita kan berarti kita kan pulang kampung gitu ya. Nah, kalau sudah pulang kampung kan sudah tidak melihat carut marutnya dunia ini ya Bang. Iya, istilahnya kalau kita udah sehat kan, kalau kita dipanggil itu kan berarti enjoy aja berarti kan. Makanya orang mati itu enjoy saja. Dimandikan betul, enjoy, disabuni enjoy, dikafani enjoy, disolati enjoy. Kenapa kok bisa enjoy? Karena dia tidak bisa apa-apa. Itu yang membuat dia enjoy. Tapi kalau kita rumah sakit jiwa berarti kita belum bisa pulang berarti kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Kalau Anas. jiwa kita udah bagus kan bisa pulang. Iya Bang. Ya dulu Bang baru pulang. Insya Allah semuanya sehat sebelum pulang. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Abangku Anas mungkin apa yang mau disampaikan Abangku Anas? Cuma nyimak dulu. Ya sama-sama belajar ya, kita di sini hanya sama-sama belajar. Siap Bang. Kira-kira jawabannya bisa ditangkap atau dipahami Abangku Akang JM? Bisa. Berarti selama kita belum sehat berarti nggak bisa pulang kita ya. Betul, maknanya Harus sehat kita dulu ya. kita selama ini berharap surga, ingin masuk surga, tapi kita masih senang tinggal di dalam neraka. Apakah itu hanya pengharapan yang palsu, ya enggak? Iya betul. Kita rindu kepada Tuhan, tapi kita masih jadi Tuhan, berarti kan belum bertuhan, tapi masih berkemanusiaan, ya enggak? Iya betul. Masih ada kita ya berarti ya. Maka bila masih ada manusianya, pasti diperlihatkan manusia-manusia yang lain.
Maknanya bila hati kita kotor, ya pasti kita diperlihatkan kekotoran dunia ini. Namun bila hati kita sudah dibersihkan oleh Allah, maka yang nampak ya hanya kemanapun kau hadapkan pandanganmu, pendengaranmu, ya disitulah aku. Itulah enjoy. Lanjut abangku. Iya, jadi kalau Sakaratul Maut itu kalau yang memanggil itu katanya kalau wajahnya mirip kita itu boleh kita ikutin katanya. Iya. Kalau masih ada kitanya, ya pasti tersesat. Enggak, maksudnya kan di situ kan ada wajah kayak kita gitu kan. Ada wajah orang tua, ada wajah malaikat kan itu mau jemput kita tuh. Jadi kalau ada wajah kayak kita katanya percaya, boleh kata dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bangku. Senggol-senggol abang-abangku. Iya. Berarti kalau kita masih melihat diri kita, ya berarti kan masih kemanusiaan Kang Mas. Ya pasti jatuhnya ketersesatan Kang Mas. Oh gitu. Kalau Anda sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka Anda mau tidak mau pasti ya hanya kembali kepada Allah, ya enggak? Iya. Enjoy saja. Lanjut silakan Abang Udin yang baru hadir, perkenalkan diri. Oke. Ya alhamdulillah. Dari Bekasi bang. Saya Alhamdulillah. Ya bangku, saya selalu dan bahagia selalu ya bangku. Silakan mungkin Ya. ada petua-petua bijak yang disampaikan abangku, karena di sini kita masih sama-sama ya. belajar. Ya, cara supaya bisa hidup enjoy itu tentunya kita sebagai seorang muslim mempunyai panduan yang mana di situ ada rukun Islam dan rukun iman yang harus kita yakini dan kita jalani. Yang mana dalam keberadaannya adanya Allah itu yang tidak terlihat dan tidak tersentuh, tentunya kita gerakkan dengan adanya kita menjalani rukun-rukun Islam itu, yang mana sudah ada panduan dan aturan-aturannya, maka hidup itu menjadi enjoy. Karena di dalam kehidupan ini jasmani ini hanyalah sebuah alat, rohani itulah sendiri yang membuat enjoy di dunianya maupun di akhiratnya. Karena raga ini hanyalah suatu alat untuk kita berhubungan. Jadi yang sesungguhnya kehidupan itu hanyalah ada suatu kerohanian yang tersendiri, yang semua yang dapat menanggung dari segala hidup di dunia dan wal akhirah. Begitu bang. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Setuju sekali abangku. Untuk Abang Asral Rusli, silakan apa yang mau disampaikan abangku. Bang Anas, Bang Saudara, Bang Heru. Ya silakan Bang Nurholis, apa yang mau disampaikan silakan, gantian yang penting ya. Silakan. Siapa dulu? Oh, kok pada enjoy semua ini? Lanjut aja Bang enjoy. Bang, sedikit masih udara tadi. Silakan Abang. Assalamualaikum Bang Injay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Nurholis. Yang dimaksud mengalir raja itu apa? Sudah? Ya sudah. Alhamdulillah. Yang dimaksud mengalir saja, maknanya raga ini apapun yang digerakkan raga ini mengalir saja. Kenapa? Karena dialiri oleh ruhullah, maknanya uripe Allah. Jadi raga ini tak akan pernah bisa menolak apa yang dialirkan dari hidup. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan, aktivitas kita sehari-hari, itulah yang dimaksud mengalir saja, enjoy saja, tanpa kendali manusianya. Namun bila manusia mengendalikan, bila kebentur dengan masalah yang tidak enak, manusianya yang akan ketakutan atau manusianya bersedih, ngersulo dan sebagainya. Namun bila aturan manusia itu mengalami maknanya terkabul apa yang dimaksud oleh manusia, pasti manusianya merasa bangga. Kalau tidak aku tidak akan bisa. Nah, karena masih di dalam pengaturan manusianya, jadi tidak mengalir seperti air karena masih diatur oleh hawa nafsu.
Namun bila hawa nafsu sudah dikembalikan kepada hidup, itulah yang dimaksud mengalir seperti air. Jadi enjoy saja. Lakoninya. Bisa dipahami Kang Nurholis? Mungkin ada pendapat lain, sahabat-sahabatku, kita belajar bersama di sini. Bisa, alhamdulillah. Mungkin ada pendapat abang-abang yang lain, kita sama-sama belajar Pak di sini. Silakan abangku yang lain berpendapat. Kalau saya cerita pengalaman pribadi Bang, saudara, selaras tadi sama pertanyaannya. Dulu tuh dikit-dikit marah. Iya. Tapi ternyata setelah kita paham ilmunya, orang marah tuh biasanya didasari dengan suatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita banyak mengendalikan sesuatu di luar kapasitas kita. Itu yang kedua. Jadi kita terlalu banyak memiliki keinginan atau tuntutan. Nah, ketika tuntutan itu tidak tercapai, kita berontak, kita marah. Coba di mute ya. Terus Bang. Terus kayak menuntut suatu hal di kuasa kita kan nggak bisa tuh memaksa orang untuk tidak marah, karena dia kan di luar kuasa kita. Nah, yang di dalam kuasa kita adalah diri kita sendiri. Orang mau marah-marah, dia ya haknya dia kan, kita ndak ada untuk bisa melarang atau dia. Sehingga kita menetralisir dua hal yang tadi itu. Jadi semuanya dikembalikan kepada diri kita. Ketika Iya Bang ya. ada orang yang datang marah-marah, berarti itu kan sudah suatu ketetapan dari Sang Pencipta. Melewat dia marah-marah, itu dikembalikan lagi ke kita. Kita menerima ketetapan itu atau tidak. Nah, terkadang pola pikir itu nggak sampai di situasi saat itu. Kenapa? Karena sudah tertutupi oleh indera kita. Mata kita melihat, telinga kita mendengar omongannya yang kasar, sehingga kita nggak bisa menjeda mengambil tindakan itu didasari dari hati nurani atau hanya hawa nafsu kita yang didorong oleh indera-indera tadi. Dia ngomong kasar sama kita, indera kita menangkap. Nah, yang ngambil tindakan duluan itu nafsu kita, sehingga kita balik marah. Nah, sehingga saya belajar bahwa perlu waktu jeda dalam menghadapi situasi realita yang di luar kuasa kita untuk kita bisa mengambil keputusan yang jernih dari hati nurani. Sehingga dikembalikan lagi ke kita. Ketika dia marah-marah, kita diem. Kita diem, apa yang akan kita lakukan? Nah, keputusan kita mau marah balik dan enggak juga itu kan dari diri kita. Ketika nafsu kita udah enggak dilibatkan, pasti kita tetap tenang. Kita tetap enjoy, bahkan kita bisa dengan tenang menanya, masalahnya apa Pak, kenapa Bapak marah-marah begini-begini, seperti itu. Sehingga ya syukur sih sekarang saya bisa, bahkan ya perubahan kita kan kita nggak bisa komentar diri kita sendiri ya, tapi orang-orang di sekitar kita lah yang bercerita, oh ini kok sudah begini ya, nggak kayak dulu begini gitu. Akhirnya ya itu bisa enjoy gitu. Itu pengalaman saya Bang. Betul. Memang ya luar biasa kalau kita udah berkesadaran ya Bang ya. Ya mungkin dulu ya sampai sekarang pun kadang-kadang nggak belum ini juga, karena memang masih proses belajar. Artinya dari yang tidak baik berupaya supaya menjadi lebih baik lah. Artinya dalam menjalani kehidupan ini kan ya, saya ini kan terus terang aja
malas dalam beribadah, Bang. Ya, saya akui itu. Nah, karena saya merasa apa ya? Ketika beribadah merasa bingung, artinya kosong gitu loh. Yang saya sembah ini siapa? Karena saya nggak tahu kan. Gitu. Akhirnya apain lah gitu kan. Nah, di situ mulai ada keinginan saya untuk mencari gitu loh. Sebenarnya gitu kan. Nah, karena memang ya apa yang dijelaskan Bang Heru tadi, karena tertutup kan. Hakikatnya diri ini sudah tertutup dengan nafsu tadi, ibarat pohon sudah banyak benalunya kan, jadi sehingga nggak kelihatan lagi pohon aslinya itu gitu loh. Nah, untuk supaya kita bisa sedikit-sedikit memangkas benalu-benalu yang ada di pohon itu, ya mungkin dengan kesadaran itu, menurut paham saya gitu loh, gitu sampai apa hilanglah semua benalu itu, terlihatlah pohon aslinya yang tertutup oleh benalu-benalu itu gitu kan. Gitu. Walaupun sejatinya akan tersakiti gitu kan, karena ketika pohon sudah dihinggapi benalu, konsekuensinya kan mati dia, ya kan, rantingnya itu bakal mati gitu kan, ketika benalu itu sudah hinggap di pohon tersebut. Ya mungkin itulah apa gambaran diri saya gitu loh. Nah, saya sudah menyadari itu dan ingin sekali belajar gitu loh, agar supaya berkesadaran, agar supaya menjalani hidup ini penuh dengan kesadaran gitu Bang. Supaya bisa enjoy gitu, kayak Bang enjoy aja ini. Mungkin bisa Semangat, dipahami penjelasan apa gitu. Bisa. Nah, memang prosesnya itu kan panjang, Bang. Selama kita hidup itu kan kita selalu dituntut untuk belajar. Selama hidup itu adalah proses pembelajaran. Nggak ada yang singkat, pelan-pelan. Insya Allah akan sampai Kalau dulu pada Bang, waktunya. kalau dulu saya itu menyesali gitu kan. Nah, jadi yang tumbuh itu, ketika saya menyesali, yang tumbuh itu rasa takut Bang. Nah, rasa takut kan, takut telah berbuat ini gitu. Tapi saya merasa malah terkurung gitu dengan ketakutan itu. Akhirnya ngapain saya harus takut? Apapun yang terjadi sudah sunatullah, saya bilang. Mau jelek, mau baik, itu sudah sunatullah. Nah, yang perlu saya lakukan ini perbaikan. Dengan cara apa saya harus memperbaiki gitu loh. Nah, Monggo ditanggapi suhu-suhu. Ya, alhamdulillah, yang mana kita sebagai seorang muslim tentunya kita ada panduannya diantaranya tidaklah akan sesat seorang muslim itu apabila berpegang teguh kepada panduan itu sendiri, Al-Quran dan hadis. Itu sudah menjadi janji Allah, yang mana tentunya kita kembalikan ketetapan yang telah Allah tetapkan untuk kita semua ini, adanya baik dan buruk itu menjadi suatu keimanan kita, karena dialah yang memberikan ketetapan dengan takdir baik dan buruk. Adapun apa yang kita terima itu kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis dengan panduan tersebut. Dengan adanya kebaikan juga terpandu dengan adanya Al-Quran dan hadis, insya Allah kalau sampainya Al-Quran dan hadis itu pada kita kadarnya yang sudah ditetapkan oleh Allah, insya Allah kalau kita kembali kepada panduan tersebut, insya Allah enjoy dalam menjalani hidup ini,
karena manusia yang namanya hidup tidak terlepas dari suatu masalah. Masalah hari ini besok berganti lagi dengan masalah. Dengan agar kita mencapai enjoy, kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis yang sampai kepada kita dalam memahami Al-Quran dan hadis tersebut. Demikian Bang. Saya nggak bisa Insya baca Allah bang. hidup ini Nggak bisa enjoy. baca Quran bang. Gimana nih bang? Yang Saya nggak sampai bisa baca kan Quran ngaji, ini bang. kan kupingnya bisa baca Bang. Mendengar itu sebagian dari membaca. Iya, mendengar, melihat pun bisa membaca. Gitu. Di saat kita dalam kesulitan atau dalam keadaan kena musibah, kan kalau kita kembalikan kepada apa yang kita baca dari yang kita dengar, kita lihat, itu suatu bacaan juga Bang, termasuk. Insya Allah kalau memang itu terbentur dengan adanya panduan Al-Quran dan hadis, insya Allah enjoy hidup gitu. Ini hanya narasi kan ya Bang ya. Nah, dan juga untuk mengingatkan diri saya juga ya Kak, insya Allah memang begitu adanya kita hidup yang telah dijadikan di dunia ini kan sepaket, jasmani dan rohani. Sedangkan jasmani hanya sebuah alat yang bisa kita beratraksi kan, sedangkan yang sesungguhnya rohani itulah yang hidup. Karena sebagian ilmu yang setetes air lautan saja sudah begitu hebatnya Allah kirimkan cuma setetes air laut tuh Bang. Dan begitu juga rohani yang telah sebagian yang ditiupkan oleh Allah itu begitu besarnya kan, sampai beberapa makhluk yang hidup di atas muka bumi ini itu hanya sebagian, belum seutuhnya. Makanya kita mengimani sebagai seorang muslim, mengimani sesuatu yang tidak terlihat dan tidak tersentuh. Kalau yang terlihat dan tersentuh, maka itu tidaklah kita akan imani, mungkin orang lain yang mengimani gitu Bang. Jadi orang muslim itu mengimani sesuatu yang tidak terlihat dan tidak tersentuh. Kenapa? Nah, di sana kita mengingat Allah menyatakan yang mana bahwa bumi ini sampai langit pun, sampai laut pun disatukan. Dalam pandangan Allah itu hanya sebiji sawit atau apalah biji pasir gitulah, kecil banget. Jadi nggak ada apa-apanya. Maka kita meyakinkan bahwa Allah itu tidak mudah terlihat atau tidak terlihat dan tak tersentuh. Gitu Bang. Jadi tetap kita harus hebat mengimani ajaran Islam itu sendiri. Gitu. Makanya beda. Jadi cara Kita mengiman sembah. itu bagaimana bang? Ya, mengimani sesuatu yang tidak terlihat dan tidak tersentuh. Ya, diantaranya Abang Sulit, tidak Bang. pernah Kalau kita melihat. mempercaya sesuatu yang belum kita lihat, bagaimana kita Ya, mempercaya bang? Ya itulah, Abang kan waktu nyari uang juga nggak bisa melihat. Nanti setelah Abang melakukan baru Abang gajian. Tahu wujudnya, upahnya berapa duit. Itu salah satu mengimani dan meyakini Itu agar bekerja kita bang. mau melakukan. Bekerja. Memang semua itu kita Jadi gerakan. Jadi seperti begini, Abang mengimani Islam, ajaran Islam. Abang itu mengimani, maka gerakanlah, lakukanlah sholat, puasa, zakat, haji. Itu salah satu mengimani yang namanya Islam, ajaran Islam, rukun Islam, dan menjalani keimanan kepada Allah dan Rasulnya.